Di sebuah ruang rapat modern di kabupaten, para pejabat tengah berdiskusi serius. Mereka mencari desa yang bisa menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di era global. Bukan sekedar desa dengan pemandangan indah, tapi desa yang warganya hidup dengan semangat gotong royong. Kampung Rahayu pun menjadi pembahasan hangat. Sebuah kampung yang sederhana, tapi kaya akan budaya, tradisi, dan rasa kebersamaan. Dari sinilah kisah perubahan dimulai. Bapak Ibu, program memiliki pariwisata inklusif harus segera dimulai. Kita bukan desa percontohan dan tidak hanya memiliki potensi usaha, tetapi juga memiliki potensi semangat dan orang yang kuat. Berdasarkan data survei terbaru, Kampung Rahayu memiliki yang stabil, komunikasi drastis, dan juga lokal yang unik. Cocok di desa percontohan. Selain itu juga, mereka punya tradisi yang menarik seperti bengkel sajon, lusung padi, batik, dan juga mulai datang mereka. Misalnya langsung ke Jakarta, yang khawatir mereka bisa menghadapi gelombang tadi ini. Hal-hal yang dia tulis, yang satu, bulan, jaga, tentang gaya, ya kan, organisasi. Nggak biarin sini tapi saya setuju. Berdasarkan pengalaman saya membina kecamatan, Kampung Rahayu terbuka terhadap inovasi dan tetap menghargai adat. Jadi mereka cocok dijadikan desa contoh sebagaimana tradisi dipadukan dengan digital. Bagus tuh cuma besok kita harus turun ke sana ya. Kita lihat apakah para warga bisa menjaga tradisi sekaligus menerima modernisasi. Benar-benar tolong koordinasikan dengan pihak pemerintah dan camat, tolong dampingi warga saat kunjungan ya. Siap Ibu Bupati, saya akan pastikan koordinasi kita lancar dan berjalan efektif sehingga warga merasa didampingi bukan hanya dikunjungi saja. Inilah Kampung Rahayu, kampung yang damai, tempat setiap tangan saling membantu dan setiap langkah penuh kebersamaan. Ibu-ibu mengolah hasil panen, bapak-bapak memperbaiki pagar, dan pemuda-pemudi ikut membantu. Namun, kabar baru akan segera datang. Kabar tentang dunia digital yang siap mengetuk pintu kampung ini. Akankah mereka siap menyambut perubahan tanpa kehilangan jati diri? Hidup di kampung ini sederhana dan tenang, malah berpanen bareng, kerja bareng, bersih bareng, rumah kita bersama. Andai ada capek yang tegak sendiri buat bersih halaman rumah, nggak perlu pegal-pegal, bisa sambil lihat juga. Dan tolong, itu indah kalau kita semua ambil bagian. Kalau koreng ini kuat, bisa sesuai dengan amal istimewa tidak nih. Siapa? Kalau ada di sekolah lagi, pasti bisa jadi seperti kata. Bisa viral nih. Allah viral. Assalamualaikum. Kalian lihat ibu bekerja, bapak-bapak bikin bagan, anak bantuin lagi. Jangan lupa ya warga, nanti sore ada rapat di balai desa. Katanya kamu kita mau jadikan kampung digital kita inklusif. Hah? Maksudnya gimana Pak Is? Jangan-jangan kita disuruh main Mobile Legends yang malam nih. Bukan Bu, maksudnya kampung kita bisa terkenal lewat internet. Kalau kita bisa lewat internet, aku jadi bisa video budaya nih. Zaman yang dulu daftar tentang online, Ya betul, kita harus mempertahankan agar tidak ada kita. Untuk hal lebih lanjut, besok bakal dibahas sama kepala desa ya. Saya ambil dulu. Siapa Is? Hari yang ditunggu pun tiba. Para pejabat dari kabupaten datang berkunjung. Mereka tidak hanya membawa program dan janji, tapi juga harapan agar Kampung Rahayu bisa menjadi desa percontohan di tengah arus globalisasi. Warga menyambut dengan bangga, namun di balik senyum mereka tersimpan pertanyaan. Bagaimana menjaga tradisi agar tidak tergilas oleh zaman? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kampung Rahayu yang saya cintai, hari ini kita kedatangan Pak Bupati dari kabupaten. Di peserta kita ada Ibu Eva selaku Bupati, Pak Asmi dari Dinas Kominfo, ada Ibu Nabila dari Dinas Pariwisata, serta Ibu Syakira teman kita yang selama ini membina kecamatan ini. Mari kita sambut dengan hangat. Terima
kasih sekali Pak Kades. Saya sangat senang bisa hadir di tengah warga Kampung Rahayu ini. Zaman sudah berubah. Kita ingin Kampung Rahayu ini menjadi desa contohan yang bisa menjaga tradisi dan juga bisa menyambut globalisasi. Dengan program Kampung Digital Wisata Inklusif ini, adat kampung bisa dikenal dunia. Tapi ingat, semua keputusan juga bisa melewati musyawarah warga. Secara teknis, misalkan yang gratis, pembelajaran kita dan anak-anak bisa bikin konten, bisa berjuang, bisa online. Jadi, ekonomi kampung bisa meningkat tanpa meninggalkan kandang dan sawah. Coba Bapak Ibu bayangkan, wisatawan datang ke sini dan mereka belajar berbagi, memasuki dengan kesamaan bersama warga, dan yang paling terpenting, mereka merasakan langsung suasana damai dan tenang tanpa yang berkota. Ini bukan hanya sekedar rekreasi, tapi juga ini kesempatan menghayati nilai gotong royong dan ketenangan sejarah. Untuk semua pengelolaannya tetap di tangan warga. Kami di sini hanya sebagai fasilitator saja. Oke, baik, terima kasih Ibu Bupati, Laswi dan Ibu Nabila. Menurut saya kalau ini sangat sekali. Tapi izinkan saya bertanya, kalau kampung ini jadi destinasi digital, apakah warga akan tetap punya kuasa penuh atas adat dan budaya mereka? Betul sekali Pak Kades, prinsipnya itu inklusif, tidak ada paksaan, tidak ada eksploitasi. Semua kegiatan wisata melewati musyawarah warga. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada kunjungan? Jangan sampai orang luar dulu daripada kita biar kamu. Untuk keuntungan utamanya, dari sektor pariwisata ini sebenarnya lagi kesejahteraan warga. Kami di sini hanya memfasilitasi dengan cara memberi saran teknologi, membuka akses jaringan asal secara luas, dan memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Untuk metode pengelolaannya akan diatur lewat sektor desa. Untuk kami akan menjamin semua aturannya akan transparansi. Saya tanya, kalau Sebabnya itu pemerintah dengan produk kerja edukasi kan ke dunia online. Jadi komputer ini dulu bagi yang digital. Bapak Ibu sekalian, tenang saja, saya mohon ada hawanya. Tapi tenang saja, program ini tidak akan merusak adat kita. Justru dengan digitalisasi, kampus kita bisa dikenal lebih luas. Nah, di sini kami pemerintah hanya mendampingi dan sertifikasi semua adat tentang keluarga. Jadi, kami juga gantiin gue dan damai. Baiklah, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Bupati dan tim kabupaten. Sekarang dan kita lewat musyawarah desa untuk menentukan apakah program ini bisa dijalankan bersama. Semua ini keputusan ada dalam warga. Mereka kita akan memberikan beberapa waktu untuk bagi tentang hal ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, setelah para pejabat beristirahat, warga kumpul di balai desa. Suasana hangat berubah menjadi serius. Ada yang setuju, ada pula yang ragu. Perdebatan muncul antara semangat maju dan kekhawatiran akan hilangnya adat. Namun, disinilah nilai Pancasila diuji. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dengan kepala yang dingin dan hati yang satu. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari pejabat. Sekarang saatnya suara kita sendiri, setuju atau tidak, semuanya harus dapat musyawarah. Baik, sebelumnya mau bicara. Saya pribadi setuju, kalau kampung ini ada di digital, hasil paling kita bisa dijual lebih luas. Padi, jagung, bahkan kerajinan Nusantara pun bisa sampai luar negeri atau Jakarta. Anak-anak di sini juga bisa jadi punya masa depan, jangan terperantau. Bu, saya khawatir kalau tidak ada internet kencang, anak jadi itu dengan HP, coba bantu di sawah. Wisatawan datang, ada jadi tontonan, apa tidak mengurangi kesakraman? Jangan khawatir dulu. Justru kami anak muda bisa belajar banyak nih. Kalau pintar bikin konten, gaya kita bisa mendunia. Bayangin deh, orang Jepang konten kita bisa datang sini kalau sadar dari kita. Loh, tapi siapa yang jadi keuntungan dibagi rata? Jangan sampai yang pintar teknologi saja yang kaya, sementara petani tetap melindungi saja.
itu bisa diatur lewat simulasi. Nanti hasil dari usaha digital seperti tiket, konten atau jualan online semua akan dimasukkan ke box bersama. Nanti uang itu akan dipakai untuk pembangunan jalan, sekolah, dan kebutuhan warga yang lainnya. Nah Bu, prinsip Pancasila itu gotong royong bukan untung, jadi sistem harus adil. Iya, dia kalau semua kata berarti kalian semua bagaimana saya tidak mau tidak gagal. Bu, justru dengan adanya digital bisa bikin aturan tulis. Misalnya, kamu dipakai pen gratis sama ngasih kalian ada, atau tidak buat foto sekarang dipasang real itu semua bisa diumumkan di website desa. Betul Bu, kita bisa kawan bisa belajar dengan pagi, bertemu dengan si sungai, itu pernah malam, jadi bukan hanya jalan-jalan, tapi belajar Pancasila dan sejarah. Baiklah kalau tentunya jelas dan semua terlibat, saya setuju. Tapi saya minta jadi nah, tidak hanya yang sebelum yang TikTok yang juga pada kerja nyata di lapangan. Baik, sudah jelas. Ada yang setuju dan ada yang pakai juga. Tapi inti musyawarah ini untuk menentukan agar selalu terbuka untuk pada globalisasi. Maka saya usul kita coba program ini, tapi dengan aturan ketat dari yang warga. Setuju Kak? Setuju. Baiklah, kalau semua warga sudah setuju, kita ambil langkah pertama. Besok pagi kita adakan gotong royong, membersihkan kampung, jalan, dan balai adat. Ini menjadi sebuah pertama, kampung rakyat menuju kampung digital wisata Indonesia. Setelah itu ini bisa dikembangkan digital dasar bagian tidak jadi dimulai dari kerja nyata bersama. Siapa? Kita setuju. Pagi yang cerah menyinari semangat baru di Kampung Rahayu. Hari ini, mereka bukan hanya bekerja bakti, tapi membuktikan bahwa Pancasila benar-benar hidup di tengah masyarakat. Semua bersatu, pejabat, warga, tua, muda, tidak ada perbedaan, karena semua bekerja untuk satu tujuan, yaitu kemajuan bersama. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai gotong royong, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, sekarang ayo kita kerja bakti, mau tua dan muda, pejabat dan lain, semuanya setara. Ayo, seperti Betul, Kak Kades. Kita sebagai pemerintah tidak hanya memberikan program, tapi juga kita turun langsung mengikuti mereka. Karena keadilan sosial tidak hanya gaji melainkan akses. Lalu warga mana punya bisnya kan, saya bisa beli gratisnya. Biar tidak gampang cantik, sehingga juga kuat. Ya Kak, aku udah menegaskan Oke, hari ini ya. baik. Biar dunia tahu kalau kamu kita itu berikut, kalau kamu kita bergerak, tapi tetap berboleh. Kalau turis datang, mereka bisa lihat inilah kalau di kampung ruangan yang bisa lebih nyata. Model ini nanti jadi spot Instagram, tapi kita harus bangun bareng-bareng. Bukan hanya sekedar tapi ada kebersamaannya. Lihat orang tua pun masih keluarga tagar, jangan kalah sama yang muda-muda. Dulu gosip aja rajin, sekarang yang pun juga rajin ya Bu. Lihatlah beginilah gotong royong. Kalau semua bekerja, kampung ini bukan hanya indah untuk dipandang, tapi sangat untuk dirasakan. Wisata bukan hanya kita tren, tapi untuk dipelajari juga. Kalau tadi tidak kalian gotong royong, itu pelajaran bukan buat mereka juga. Hari ini kita membuktikan nilai-nilai Pancasila.
Yang pertama, sehari yang Maha Esa, kita mulai kegiatan dengan berdoa. Yang kedua, kemanusiaan. Semua saling membantu tanpa memandang kedudukan. Yang ketiga, ada persatuan. Pejabat, warga, tua dan muda bersatu. Yang keempat, kerakyatan. Semua keputusan diambil musyawarah. 5. Keadilan sosial, manfaatnya untuk semua orang, bukan segelintir orang. Kamu ayo! Menjaga dari api,